Gilbert Emeralda Malaikat, Amiratul Akilah, The Sack Boy, Paujan Maulana, Epkar. Buat kalian yang udah subscribe, gue cuma mau bilang makasih ya. Hehe. Kali ini gue bersemangat sekali karena ada akun yang berkomentar buat bahas film detektif dan gue coba merangkumnya. Film detektif yang bakal gue rangkum berjudul Gone Baby Gone tahun 2007 akan menceritakan kasus balita yang menghilang. Awalnya gua kira cuma film detektif biasa, tapi ternyata ada pundi-pundi plot twist di dalamnya. Penasaran? Langsung saja kita ke videonya. Film dibuka di kota Boston dengan seseorang yang menjelaskan kalau di kota ini banyak pengedar narkoboy, pecandu narkoboy, pedofil, senjata api di mana-mana, dan sering terjadi penculikan anak. People here take pride in these things. Perkenalkan, dia Helen. Saat ini Helen sedang digerumuti wartawan perihal anaknya yang hilang. Helen menjelaskan kalau anaknya bernama Amanda, berusia 4 tahun, dan hilang sambil membawa sebuah boneka. I know the pain of losing a daughter. As does. Perkenalkan, dia pasangan kekasih. Ada Patrick si pria dan Angie si wanita. Mereka berdua sedang menonton berita perihal hilangnya Amanda. Singkat cerita, pagi pun tiba. Patrick yang sedang tidur didatangi oleh dua orang. Perkenalkan, dia Bea, bibinya Amanda, dan Lionel, mamangnya Amanda. Mereka berdua meminta Patrick dan Angie untuk menjadi detektif kasus Amanda. Walaupun Patrick dan Angie masih terbilang cupu, tetapi Bea tetap ingin mereka berdua karena Patrick punya banyak koneksi dengan para kriminal. This is so hard. The cops don't want me coming. Oh, it's not that we don't want the job. We consult privately. Keesokan harinya, Patrick dan Angie mendatangi rumah Helen untuk mendapatkan informasi tentang Amanda. Helen sebagai seorang ibu nampak malas memberi jawaban. Malahan Bea yang memberikan foto Amanda. I don't be mind her business. It's my kid. Saat Patrick dan Angie sedang melihat kamar Amanda, muncullah polisi bernama Kapten Jack. Dia sempat merendahkan Patrick karena usianya yang masih muda. Kapten Jack juga berbicara kalau kasus anak hilang harus ditemukan di hari pertama karena sekarang sudah hari ketiga, kemungkinan berhasilnya hanya 10%. If we don't catch the abductor by day one, only about 10%. Patrick dan Angie pergi ke sebuah bar. Dari situ, Patrick bertemu teman lamanya, yaitu Stepe. Dia menjelaskan kalau Helen sering ke bar, bahkan 5 kali dalam seminggu untuk mengisap narkoboy. So how often will Lane come down here? 5 nights. She's in here fucking doing lines just about it. Saat Stepe menjelaskan, orang-orang di bar tidak suka dengan itu. Seketika, suasana menjadi mencekam sampai Patrick mengeluarkan sepucuk pistol, barulah dia boleh keluar. Saat hendak keluar, ada seorang yang menggoda Angie dan Patrick langsung membogem orang tersebut. Wanna get fucked, let me know. How's that, motherfucker? Now you know. Setelah dari bar, Patrick dan Angie menemui detektif dari kepolisian. Perkenalkan, dia Remy dan rekannya bernama Nick. Dari situ, Patrick mendapatkan informasi tentang Crowen, pencabul pedofil berantai yang baru keluar dari penjara, Leon dan Roberta yang seorang pecandu. Mereka bertiga sepertinya saling terhubung. Were released 6 and 8 months ago, respectively. They have drug habits. Patrick memberikan informasi kalau Helen memiliki kekasih bernama Ray. Dia seorang pecandu, sama seperti Helen. Skinny Ray, they call him, 6'2", about 106, does blow. Helene's boyfriend. Selesai dengan detektif, Patrick dan Angie bertemu seorang pengedar narkoboy bernama Buba. Patrick bertanya tentang Crowen, Leon, dan Roberta, tetapi untuk sekarang Buba tidak tahu tentang mereka dan akan memberitahu kalau Buba sudah tahu. I'll let you know if I hear anything, though. Thanks, bro. Buba juga memberitahu kalau Ray bukan hanya pecandu, dia juga seorang pengedar yang bekerja untuk orang bernama Chase. Skinny Ray, he's a fucking cokehead. He works for Ray works for Cheese? yeah, Cheese, Ray, Chris. Bea dan Lionel, Remy dan Nick, Patrick dan Angie semuanya berkumpul di rumah Helen untuk mendengar penjelasan bagaimana Amanda bisa menghilang. Why don't you go suck a nigga's dick, bitch? You listen to me!
Helen menjelaskan kalau dia dan Ray disuruh oleh Chase untuk mengantarkan paket narkoboy ke sekelompok geng motor. Narkoboy itu beratnya sampai 4 kilo dan harganya $130.000. Saat Ray dan Helen sudah di motel, tiba-tiba geng motor itu disergap oleh polisi. Bersamaan dengan itu, Ray, Helen, Amanda pura-pura jadi keluarga dan membawa uang $130.000-nya, tetapi Ray berbohong kalau uang itu sudah diambil oleh polisi. Me and Ray had to do this run up Nashua, right? We dropped 4 keys on these bikers. Dari sini mereka semua menganggap kalau Amanda sudah diculik oleh Chase karena Chase tidak mendapatkan uang hasil penjualan narkoboynya. $1,000. Yes, B. Patrick, Angie, dan Helen pergi ke kediaman Ray. Detektif Remy dan Nick juga pergi ke sana, tetapi beda mobil. Mereka semua akan mengambil uang itu dari Ray dan akan menukarkannya dengan Amanda. She rides with you. I don't want her in my car. Sesampainya di kediaman Ray, alangkah terkejutnya mereka semua ketika melihat Ray sudah meninggoy dengan luka di seluruh tubuhnya. Itu artinya Ray disiksa sampai mati bukan karena dia tidak mau memberitahu di mana uangnya, melainkan Ray tidak tahu beneran karena Helen lah yang menyembunyikan uang itu. Ray made poor relationship choices. Menyadari Chase tidak main-main, Helen sudah tidak peduli pada uangnya. Yang dia pedulikan sekarang adalah keselamatan Amanda. Where's the money going? Give a fuck about the money. You need is in your own backyard. Saat diantar pulang, Helen menangis di depan Patrick. Dia menyesal dengan semua yang sudah terjadi. Jika Amanda selamat, dia berjanji tidak akan menjadi pecandu lagi, dan Patrick berjanji akan membawa Amanda pulang. I swear to God, I won't do no drugs no more. Singkat cerita, malam pun tiba. Patrick, Angie, Remy, dan Nick pergi ke kediaman Chase dengan Remy dan Nick yang menunggu di luar, sedangkan Patrick dan Angie masuk ke dalam untuk membicarakan pertukaran antara uang dan Amanda. Relax, sit tight. Dan inilah bebenguk Chase. Patrick langsung mengatakan kalau dia memiliki uang Chase. Patrick juga bilang kalau di luar ada 2 polisi yang berjaga dan dia tidak ingin macam-macam, hanya ingin menukar Amanda dengan uang. Cheese, we got your money. It was big. We want to give it back to you in exchange for Amanda McCready. Mendengar ada 2 polisi, Chase langsung mengeluarkan pistol, lalu menyuruh Patrick dan Angie untuk angkat baju. Chase takut kalau obrolan mereka disadap oleh polisi. Chase mengatakan kalau dia tidak tahu di mana Amanda, tetapi Patrick mengancam kalau Chase berbohong, uang $130.000 akan digunakan untuk menghancurkan tempat ini. If it turns out you're lying, I'm gonna spend every nickel of that money to fuck you up. If I see you again, I'm gonna get this courteous on you. Singkat cerita, pagi pun tiba. Chase mengabari pihak kepolisian kalau dia setuju dengan tawarannya. Chase juga mengirim bukti kalau Amanda ada bersamanya dan juga sepucuk surat yang berisi kalau Chase ingin pertemuan itu diadakan di sebuah danau bekas pertambangan. Mereka semua langsung menyusun rencana untuk melakukan pertukaran yang dijanjikan sekarang malam. Singkat cerita, malam pun tiba. Patrick dan Angie pergi ke tempat terbuka, sedangkan Remy dan Nick akan memberikan uangnya ketika Amanda sudah ada di tangan Patrick. Tetapi ketika sudah di tempat terbuka, inilah yang terjadi. Ya, ada pihak ketiga yang menembaki mereka. Chase tewas dalam insiden itu, sedangkan yang lain melihat kalau Amanda jatuh ke danau dan Angie langsung terjun menyelamatkan Amanda. Satu hari telah berlalu, Angie dirawat di rumah sakit karena sempat ancelup ke danau bekas pertambangan. Kapten Jack mendapat penghormatan untuk pensiun lebih awal. And to an illustrious career. Di sini terungkap kalau yang menembak Chase adalah Chris Mullen, yaitu adiknya Chase itu sendiri. Dia berkhianat dan kabur membawa uangnya. 2 minggu telah berlalu, polisi berhenti melakukan pencarian Amanda dan mengeluarkan surat kematian untuk Amanda. Helen terlihat berduka atas kematian putri tercintanya. But it had to be returned at the end of the afternoon. 2 bulan kemudian, muncul berita di TV yang memberitahu kalau ada anak hilang bernama Johnny Pito. Lalu Patrick didatangi oleh Bubba dan mengajaknya ke suatu tempat.
Ternyata Bubba mengajak Patrick menemui Crowin, Leon, dan Roberta, orang yang dicari Patrick tempo lalu. Bermodalkan narkoboy yang dibawa oleh Bubba, dia menemukan kalau Crowin ada di rumah itu. Corwin, go back to your room! Malamnya, Patrick, Remy, dan Nick mendatangi rumah itu. Saat akan masuk, Nick tertembak di bagian leher dan Patrick langsung meminta bantuan 911. Listen to me! An all police officer has been shot! Menggunakan sepucuk pistol, Patrick berusaha masuk ke dalam. Sempat terjadi baku tembak dengan Roberta, Patrick berhasil masuk ke kamar Crowin. Patrick menemukan Crowin yang terlihat panik, lalu memeriksa ke dalam. Sesampainya di dalam, Patrick melihat Johnny Pito, bocah yang dikabarkan menghilang. Ternyata dia diculik oleh Crowin, diperkaos, disiksa hingga meninggoy, dan Patrick langsung menembak Crowin saat itu juga. Patrick yang merasa bersalah karena sudah membunuh seseorang, dia menemui Remy untuk menenangkan diri. Remy yang dipengaruhi alkohol bercerita kepada Patrick. Saat sedang bercerita, Remy keceplosan kalau dia sudah kenal lama dengan Ray, kekasihnya Helen. Back in 95, we were paying $108 to snitches. We get a call from our pal Ray Lekansky. Sesampainya di rumah, Patrick bercerita kepada Angie kalau Ray adalah informannya Remy dan sudah bekerja selama 15 tahun. Padahal waktu di bar, Remy mengaku baru pertama kali mendengar nama Ray. Keesokan harinya, Nick yang tertembak di bagian leher dinyatakan meninggal dan akan dikuburkan hari ini. Dari situ, Patrick bertemu seorang polisi bernama Deb dan mengajaknya mengobrol empat mata. Mengobrolah Patrick dan Deb di sebuah restoran yang inti dari obrolan itu adalah Remy sudah tahu kalau Chase dirampok, padahal Chase sendiri belum sadar kalau $130.000 hilang. Dari sini kita bisa menyimpulkan kalau Ray seorang informan dan bekerja pada Remy. So Remy knew Cheese got robbed before Cheese did. Mengetahui Remy saling kenal dengan Ray, Patrick sadar kalau semua ini ada hubungannya juga dengan Lionel. Patrick, Angie, dan Lionel mereka mengobrol di sebuah bar. Awalnya Lionel tidak mau berbicara jujur, tetapi Patrick terus memaksanya. Lionel, tell me what happened. Can I get some service? Dari sini semuanya akan terungkap. Malam itu Lionel sedang menemani Amanda, lalu pulanglah Helen dan Ray. Mereka berdebat kalau Ray mencuri uang dari Chase dan akan pergi meninggalkan kota, tanpa tahu kalau Lionel mendengar percakapan itu. Lionel langsung menculik Amanda dan mengatur rencana dengan Remy untuk menukar Amanda dengan uang. Lionel bukan menginginkan uang itu, dia hanya ingin memberi pelajaran kepada Helen dan agar Helen tidak pergi keluar kota. Tetapi semuanya jadi kacau saat Bea panik dan memanggil berita. Singkat waktu, uang $130.000 itu ditemukan. Sekarang uang dan Amanda ada di tangan Remy. Lanjut, Lionel mengatur pertemuan palsu untuk menukar Amanda, yang padahal ini adalah sebuah jebakan untuk membunuh Chase. Remy menyuruh Chris Mullen untuk menembak Chase dan akan mendapatkan uang $15.000 serta dijanjikan menjadi bos. Chase yang sadar kalau dia dijebak mulai menembakkan senjata. Ketika orang-orang panik, Amanda masuk ke dalam danau dan Lionel menganggap kalau ini hanyalah sebuah kecelakaan. Lionel juga bercerita kalau Helen tidak pernah perhatian kepada Amanda, makanya dia menculik Amanda supaya Helen bisa sadar rasanya kehilangan anak dan bisa lebih perhatian kepada Amanda. Saat sedang mengobrol, muncullah perampok, tetapi Patrick sadar kalau itu adalah Remy. Remy berniat membunuh Patrick, tetapi ketika Patrick berteriak Remy yang menculik Amanda, Remy sadar kalau semua sudah terlambat dan malahan dia ditembak oleh pemilik bar. Remy berlari ke atas gedung, disusul oleh Patrick yang mengikuti jejak darah. Sesampainya di atas gedung, Patrick mengungkapkan kalau dia benci kepada Remy karena Remy adalah bagian dari pembunuhan Amanda. Did you get her killed? Lalu Patrick pergi ke kantor polisi menanyakan perihal telepon dari Chase karena waktu itu dia hanya melihat transkripnya saja, tidak mendengar telepon langsung dari Chase. Dari sini Patrick sadar kalau Kapten Jack ada hubungannya juga. So did you hear her tape? No, I didn't hear it. Okay. Pergilah Patrick menemui Kapten Jack yang sudah pensiun dan ketika sudah sampai, tiba-tiba ya, ternyata Amanda masih hidup, sehat walafiat, bahkan dia terlihat bahagia. Sumpah gua nggak nyangka, Cok. Pada malam itu, yang jatuh ke air bukanlah Amanda, melainkan hanya sebuah batu dan sebuah boneka.
Lionel sadar kalau adiknya yaitu Helen adalah seorang pecandu. Jangankan ngurus anak, ngurus diri sendiri aja nggak bisa. Jikalau Amanda terus tinggal bersama Helen, Lionel yakin 10 tahun ke depan Amanda pasti jadi seorang gelandangan. Untuk kematian Chase itu dimaksudkan supaya Kapten Jack bisa pensiun dini dan Lionel meminta agar Kapten Jack mengurus Amanda. How many children have we seen destroyed? Untuk pemalsuan kematian Amanda itu dimaksudkan supaya orang-orang berhenti mencari Amanda. Kapten Jack sudah memohon kepada Patrick untuk tutup mulut, tetapi bagi Patrick semua itu salah. Amanda harus kembali kepada ibunya. Patrick juga sempat melihat Helen berjanji akan bertaubat. But now I'm asking you for the... I'm begging you. Saat kembali ke mobil, Patrick berdebat dengan Angie. Angie ingin Amanda diurus oleh Kapten Jack, tetapi Patrick ingin Amanda kembali kepada ibunya, yaitu Helen. Sending her anywhere. Helene's her mother. Patrick memanggil pihak kepolisian, Kapten Jack ditangkap dan dipenjara, dan Amanda kembali kepada ibunya. Oh, my heart is burning. Sesampainya di rumah, Angie pergi meninggalkan Patrick karena dia kecewa dengan keputusan yang diambil oleh Patrick. Lalu Patrick pergi ke rumah Helen untuk melihat kondisi Amanda. Terlihat Helen yang sedang make up dan hendak pergi kencan dengan pacar barunya sambil meninggalkan Amanda dan Patrick di rumah. Tamat ending yang sangat mengamandakan. Secara keseluruhan ya filmnya enak-enak aja sih buat ditonton, tapi yang kurang cuma satu. Kenapa subtitlenya di tengah coba? Itu aja. Nah, menurut kalian Amanda lebih baik tinggal bersama Kapten Jack atau sama Helen? Coba komentar di bawah.